Halo sahabat puter pelung semua, salam koakmania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF Banjarnegara. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya puter pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan topik cara memilih puter pelung jantan terbaik secara fisik atau ciri fisik puter pelung jantan terbaik. Baiklah teman-teman, ciri fisik puter pelung jantan terbaik ini sangatlah perlu kecermatan kita di dalam memilih. Karena apa? Karena sepintas yang namanya burung itu kelihatannya sama ya, tetapi kalau kita cermati sebenarnya ada perbedaan khusus ya, yang kita memang harus paham tentang karakter fisiknya. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi ciri fisik puter pelung jantan terbaik adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, ciri fisik burung puter pelung jantan terbaik adalah memiliki bodi yang ideal ya. Jadi bukan burungnya besar atau burungnya kecil ya, tetapi yang terpenting bodinya adalah ideal. Mengapa begitu? Karena dengan bodi yang ideal biasanya suaranya juga akan ideal juga. Untuk melihat ciri puter pelung jantan terbaik dengan bodi yang ideal, ini saya sudah memberikan sampel ini teman-teman, salah satu sampelnya ya. Nah ini bisa kita cermati. Jadi yang namanya bodi ideal itu artinya memiliki perbandingan ya, perbandingan mulai dari kepala, kemudian leher, kemudian tubuh sampai dengan ekor dan kaki itu pertama normal. Kemudian yang kedua, yang namanya ideal ya, ideal itu ya seimbang lah, seimbang. Jadi kadang ada burung yang bodinya besar tetapi kepalanya terlalu kecil, itu namanya kurang ideal ya. Atau mungkin sebaliknya ya, bodinya besar, kakinya terlalu kecil, nah ini juga kurang ideal. Nah contoh yang ideal seperti ini teman-teman, coba kita amati ya, bisa kita lihat tuh. Jadi kepala ya cukup besar karena jantan, kemudian leher cukup besar dan agak panjang ya, kemudian body ya, body elips teman-teman, jadi istilahnya jantung pisang ya, jadi agak panjang, tidak begitu bulat ya, tapi lebih cenderung agak panjang. Nah kemudian ekor normal ya, standar, kemudian kaki besar ya. Ini body secara keseluruhan, yaitu body yang ideal, contohnya seperti ini. Oke teman-teman, untuk lebih memastikan ya, saya pegang saja ini burungnya supaya saya bisa lebih detail di dalam menjelaskannya. Oke, ini saya ambil teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang bodi yang ideal ya, perbandingan antara paruh, kepala, leher, kemudian ini tubuhnya ya, ini sampai dengan ekor, ini semuanya adalah
normal ya, normal dengan perbandingan yang standar. Nah, kemudian detailnya ya, yang pertama kita lihat kepada paruhnya teman-teman ya. Dari ciri fisik putar pelung yang terbaik, ini paruhnya rapat teman-teman ya. Kadang ada yang ketika paruhnya menutup ini masih agak longgar ya, atau masih renggang. Nah, itu kurang baik ya, kurang baik. Jadi yang baik rapat dan terbetul ya. Jadi tidak menceng. Kadang kan ada yang di ujung paruhnya itu menceng ya, miring. Nah, itu nanti kurang baik karena pengaruh di dalam pembentukan suaranya. Nah, ini ya. Nah, kemudian paruh ya, ini kehitam-hitaman ya, jadi lebih hitam legam. Ini juga salah satu ciri untuk jenis putar pelung itu, biasanya suaranya lebih santet kalau yang paruhnya hitam. Tapi ada yang paruhnya agak keputih-putihan, ini suaranya biasanya powernya itu kurang ya. Ini jadi ambil yang hitam legam. Nah, kemudian untuk matanya, mata itu yang penting bening teman-teman ya. Jadi mata yang sehat itu kelihatan bening ya, lingkar matanya jelas. Nah, itu sudah ciri fisik mata yang sehat, yang bagus. Nah, kemudian kepala ya, untuk kepalanya ini ya, kepalanya agak kotak teman-teman, jadi tidak begitu bulat ya, tapi agak kotak. Ini naiknya ke atas, ini dengan kepala yang kotak artinya kepalanya agak besar, sehingga nanti resonansi suaranya itu akan lebih bagus dibandingkan yang kepalanya elips ya, kecil, kurang bulat. Itu biasanya suaranya powernya kurang kuat. Nah, ini kemudian leher ya, leher yang bagus ini agak besar ya, agak besar, terutama ini di bawah paruh sini ya, ini bawah paruh. Nah, ini agak longgar gitu. Ini karena menentukan nanti untuk resonansi suara di sini ya. Itu. Kalau masalah suara besar dan kecilnya itu tergantung ya, tergantung. Cuma kecenderungannya ketika lehernya lebih besar, lebih longgar, ini suaranya juga akan lebih besar ya. Tapi kalau lehernya kecil, terutama sini nih di bawah paruhnya ini agak mepet, nah ini biasanya suaranya kecil. Jadi bagaikan seruling lah. Kalau serulingnya besar, tapi suaranya juga ngebas besar. Tapi kalau serulingnya kecil, panjang, pasti suaranya sopran atau suaranya kecil. Tuh, nah ini bisa dilihat secara fisik di lehernya. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya kepada ciri yang lain ya. Ini contohnya sayap ya. Nah, sayap bulunya normal ya. Bulunya yang penting normal, lengkap. Nah, ini biasanya termasuk burung yang sehat dan bagus, karena dengan adanya kekurangan ya, contohnya agak cacat, kemudian sayapnya kurang normal. Nah, ini nanti juga sepertinya burung menjadi kurang percaya diri ya. Nah, akhirnya manggungnya juga akan kurang ya. Jadi ini normal sayapnya itu. Nah, kemudian sampai dengan bulu, leher, ini maksud saya ekor ya. Ekor juga lengkap juga seperti ini ya. Ini lengkap juga, cuma ini kandangnya agak sempit, jadi ini kurang rapi ya. Tidak apa-apa. Nah, kemudian ciri yang berikutnya ya, ini terpenting ya. Ini memiliki kaki yang besar teman-teman. Ini besar itu maksudnya jari-jarinya ya, jari-jarinya ini lebih panjang dan lebih
mencengkeramnya lebih kuat ya. Nih. Jadi kakinya besar, jari-jarinya lebih panjang sehingga mencengkeramnya lebih kuat. Dengan seperti itu nanti burung akan menjadi energik ya, menjadi lebih energik. Nah ini ya, tuh jadi ini penting. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman mungkin membeli ya, ini harus teliti sampai dengan jari, bahkan kuku-kukunya ya, kuku-kukunya juga harus komplit karena ini juga memperkuat kalau burung itu sedang bertengger gitu atau sedang tangkring lah ya itu. Nah kalau ciri fisik yang lain, karena yang kita cari kan puter pelung jantan ya. Nah mungkin ini bisa kita raba supit udangnya di sini teman-teman. Nah, ini supit udangnya lebih rempet ya, lebih rempet, jadi jari ini tidak masuk ya, lebih rempet dan lebih kaku atau keras. Ini juga menandakan jantan. Oke teman-teman ya, jadi intinya itu untuk memilih puter pelung jantan terbaik secara fisik ya, secara fisik. Oke ya teman-teman, ini kita masukkan kembali ya. Ini puter pelung ketika dipegang ini bulu-bulunya gampang rontok ya kalau megangnya tidak hati-hati. Nah ini kita masukkan aja ya dalam kandang ini. Nah itu teman-teman ya. Mengapa ciri fisik itu jadi penting? Karena dengan fisik yang normal, yang standar ya, yang bagus, itu akan menentukan eksistensi burung itu akan menjadi gacor ya. Karena dengan burung dengan bodi yang les ya, tidak cacat, nah itu burung itu kecenderungannya itu akan menjadi tampil lebih baik. Oke teman-teman ya, intinya hanya ini yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang ciri fisik puter pelung jantan terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya ketika teman-teman sedang mencari burung puter pelung. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja PF Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.